مرحبا أهل النوادي. Dan pohon Gorqot ini yang disebut oleh Nabi pohonnya orang Yahudi. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud." Ini sekarang sudah terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadi terkecuali orang-orang muslim berperang dengan orang Yahudi. Ini Nabi informasikan masa depan. Yuqatil. Karena di zaman Rasul, peperangan itu tidak menghadapi orang Yahudi. Karena orang Yahudi waktu itu sedikit. Di masa Rasul itu peperangan terjadi menghadapi bangsa Romawi, bangsa Persia, dan orang-orang musyrik. Memang ada beberapa peperangan, tapi itu bukan peperangan sebenarnya. Mereka khianati itu di Bani Quraidah, ada perang Khaybar, itu perbandingan dengan perang yang begitu besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Perang Mu'tah, perang Qadisiyah. Tapi ketika Nabi berbicara ini, peperangan dengan orang-orang Yahudi, itu yang dimaksud adalah peperangan yang terjadi di masa depan. Bukan di masa Nabi. Karena orang Yahudi kalah dengan kaum muslimin. Secara jumlah waktu itu kalah. Kekuatan juga kalah. Ada peperangan perang Khaybar, ada Bani Quraidah. Tapi tidak dianggap para sejarawan sebagai peperangan yang besar. Perang besar itu hadapi itu Romawi. Hadapi kaum musyrikin. Itu ada Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Atau setelahnya ada Ghazwatul Qadisiyah menghadapi bangsa Persia. Nah, di hadis itu Nabi katakan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali orang-orang muslim berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan sekarang subhanallah terlihat yang betul-betul tampil menghadapi orang Yahudi peperangan itu Yaman dan Gaza, pasukan di Gaza. Ya. Ini Nabi sudah doa ribuan tahun yang lalu. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan Yaman kami. Palestina itu masuk Syam. Yaman, negara Yaman itu. Sekarang kita lihat yang jadi mujahid sesungguhnya dua negara ini. Yang berani tampil. Padahal Yaman bukan negara kaya. Susah mereka hidup. Tapi mereka tidak tega lihat saudara-saudara dibantai di Palestina. Mereka berjuang dengan kemampuan mereka. Dan berani ngancam Amerika. Kemarin dibom di Baydo, di beberapa wilayah di Yaman. Gak takut. Ya memang Nabi sudah menyatakan negeri itu berkah, Yaman dan Syam. Sekarang kita sudah harus mengakui yang tampil memerangi orang Yahudi, Amerika, Inggris dan sekutunya, Yaman dan Palestina di Gaza itu. Kalau dipikir-pikir yang merdeka mereka. Yang lain masih terjajah. Terjajah dengan rasa takut, terjajah dengan ekonomi, terjajah dengan apa lagi? Banyak. Mereka merdeka, gak takut. Dan memang di dalam agama kita ada fase namanya marhala malhamatul kubro. Kalau kita mengkaji fikih transformasi, fikih tahawulat, ada marhala itu namanya fase kehidupan manusia perang dunia ketiga. Bahasa agamanya malhamatul kubro. Bahasa mereka Armageddon. Ya. Ya arah-arahnya ke situ. Karena kita lihat sudah ada kubu-kubu sekarang. Rusia pihaknya kemana? Iran kemana? Yaman kemana? Palestina, Suriah kemana?
Arab Saudi kemana ya? Tahu sekarang tuh? Arab Saudi kemana? Jordania arahnya kemana? Sudah kelihatan. Dan memang dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, musuh ada dua. Ada musuh yang di depan mata, ada musuh yang tersembunyi. Musuh yang tersembunyi bisa saja Muslim. Nah itu, saya nggak mau bahas fikih tahulat ya. Itu ilmu khusus fikih transformasi. Kalau mau belajar ilmu-ilmu hari kiamat itu ada namanya fikih tahawulat. Tapi bukan dalam rangka menakuti orang atau menetapkan tanggalnya. Tahunnya terjadi. Itu kita sudah ambil wilayahnya Rasul. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah menetapkan tanggal dan tahun. Kalaupun ada riwayat itu masih diperdebatkan kevalitannya ya. Cukup hadis Sahih Muslim itu menjadi satu penegasan bahwa selayaknya ulama itu cukup menjelaskan saja hadisnya dan cara mengantisipasinya, menyikapinya. Itu fikih tahulat tuh mengajarkan kita menyikapi. Kalau ada fitnah ini, kita sudah tahu. Nggak usah takut, caranya begini. Misalnya ada yang ngaku-ngaku Imam Mahdi atau hari kiamat akan terjadi. Kalau sudah belajar ilmu itu, tenang dia. Lah fase ini belum ada. Tanda kiamat besar itu munculnya Imam Mahdi. Munculnya Dajjal. Kita masih belum. Ada informasi yang hoax, kita tahu. Ini bohong. Atau ngaku-ngaku Imam Mahdi. Dalam riwayat Imam Mahdi itu tidak pernah mengaku. Diakui oleh 313 aulia wassolihin di depan Ka'bah. Sudah dilantik, sudah diakui, beliau menolak. Saya bukan Imam Mahdi. Tapi yang sekarang ini semuanya kebanyakan aku Imam Mahdi. Ya, aku Imam Mahdi. Kalau ngaku Imam Mahdi berarti bohong. Dan Imam Mahdi itu ulama, orang alim. Tapi orang alim yang jago militer juga. Karena zaman beliau ada peperangan. Otomatis beliau itu bukan sekedar ulama biasa, tapi juga pakar di bidang militer, pakar di bidang pemerintahan, pakar di bidang ekonomi, pakar di bidang politik, pakar di segala bidang beliau pakar. Karena beliau menjadi apa? Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab beliau Muqaddimah di situ bahwa Nabi Muhammad itu khatamul anbiya, penutup para nabi. Sedangkan Imam Mahdi khatamul awliya, penutup para wali. Jadi wali yang paling akhir beliau. Al-Imam Haddad mengatakan kana jama'a bainal imamiyah wal qutbiyah. Beliau menggabungkan magom kutub dan imam. Kutub dan imam dihimpun jadi satu. Baik. Nah, Nabi katakan bahwa pohon garqot itu adalah pohonnya orang Yahudi. Kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, semua pohon, semua batu-batu yang ada memberikan kabar. Ta'al ya muslim. Ayo ke sini orang muslim, ini ada yang sembunyi nih Yahudi. Dibunuh. Ditangkap. Illa gorqot, kata Nabi. Kecuali pohon gorqot. Fa'innahu min syajaril Yahud. Karena dia adalah pohonnya orang Yahudi. Dia memang kalau pohonnya itu rindang dia. Jadi kalau sembunyi di dalam bisa. Ya, rindang dia. Yang hebatnya, sabda Nabi ini diyakini oleh orang Yahudi. Proyek terbesar mereka diantaranya adalah menanam pohon garqot di Israel. Berarti mereka percaya. Tahu mereka hadis ini. Pohon lain nggak ditanam, yang ditanam pohon garqot.